Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita sudah masuk di pembahasan tentang memahami 3D function. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Sesuai namanya, 3D function fungsinya untuk membuat objek kita menjadi sebuah bangun 3D. Untuk letaknya, kita bisa pergi ke menu efek, lalu pilih 3D, dan yang tiga ini untuk membuat bangun 3D-nya. Kita akan bahasnya satu-satu. Di sini kita akan bahas extrude and bevel dulu. Oke, saya akan buat background untuk artboard saya dulu. Nah, sekarang kita bisa buat shape-nya. Kita pergi ke menu efek, lalu 3D, extrude and bevel. Nah, ini ada panel untuk pengaturan 3D-nya. Di sini ada position, fungsinya untuk mengatur objek 3D kita. Bisa pilih, bisa teman-teman pilih. Atau bisa juga dengan manual, kayak gini. Lalu di bawahnya ada extrude depth, fungsinya untuk mengatur ketebalan objek. Makin tinggi angkanya, maka semakin tebal objeknya. Lalu di bawahnya ada bevel, fungsinya untuk mengatur sudut objeknya. Kayak gini kan, dan berubah dia. Lalu ada surface untuk tampilan objeknya. Wireframe untuk rangkanya aja, no shading, nampak polos. Kita pakai yang plastic shading supaya lebih nampak real. Lalu juga ada map art, fungsinya untuk meletakkan gambar pada setiap sisi objek. Tapi kita bisa memilih objek mana yang mau kita buat. Di sini kita bisa lihat objek yang depan ini ada garis merahnya, maka kita akan meletakkan gambar pada posisi yang sini. Kita bisa pilih simbolnya. Contohnya yang ini ya. Nah, kita bisa atur aja mau letak di mana. Untuk pindah ke sisi lainnya, kita bisa pilih yang ini, next surface. Nah, maka kita bisa pilih mau bagian yang mana. Contoh saya buat bagian atasnya ya. Nah. Oke, objek 3D kita udah jadi. Jadi extrude and bevel itu fungsinya untuk membuat efek tebal pada objek yang kita buat. Efek 3D ini juga bisa kita gunakan pada teks. Contoh di sini saya buat teksnya. Oke. Lalu kita pergi ke efek, lalu extrude and bevel. Kita atur juga ketebalannya. Oke. Nah, ini teks yang sudah kita jadikan sebagai objek 3D. Di sini kita juga bisa mengedit tulisannya, mau kita tambah yang lain atau apa. Nah, kita juga bisa mengubah teks yang kita buat tadi menjadi lebih bagus lagi. Awalnya teks yang kita buat ini masih sebuah objek. Nah, kita akan mengubah dia menjadi shape dulu. Kita bisa aktif di menu objek, lalu kita pilih expand appearance. Nah, sekarang objek teks yang kita buat tadi sudah menjadi shape. Dan kita juga nggak bisa ngedit tulisannya lagi. Tapi kita bisa ngedit setiap sisi atau sudut dari objek yang kita punya ini. Nah, karena dia udah jadi sebuah shape, maka dia akan otomatis membentuk sebuah group. Jadi kita bisa ungroup dulu. Atau tekan Ctrl Shift plus G pada keyboard. Nah, masing-masing objek juga dalam satu group. Kita ungroup dulu semuanya. Nah, sekarang kita udah bisa mengedit setiap sisi dari objek yang kita punya. Kayak gini ya. Mungkin yang gini bisa kita satu-satukan dulu. Jadi satu shape. Nah, oke, sekarang kita akan ngubah warna dari objek yang kita punya ini ya. Di sini saya udah punya color palette yang saya buat. Kita tinggal seleksi bagian depannya. Kita samakan nama yang ini.
Oke. Sekarang bagian atasnya kita buat warna ini. Dan sekarang bagian belakangnya. Ini tadi belum kita satukan ya. Oke. Nah, sekarang teks 3D yang kita punya tadi bisa kelihatan lebih bagus. Tapi kita udah nggak bisa ngubah tulisannya lagi. Selanjutnya kita masuk di Revolve. Kita akan buat objeknya dulu. Lalu pilih efek, lalu Revolve. Nah, Revolve ini membuat objek 3D tetapi mengelilingi objeknya. Untuk di sini tadi kan kita buat lingkaran. Nah, kalau kita lihat, tunggu ya, kita ubah warnanya. Nah, kalau kita lihat di sini, objeknya melingkar karena awalnya lingkaran, lalu dia mengelilingi menjadi satu objek itu. Untuk posisinya kita bisa ubah juga. Untuk offsetnya ini fungsinya untuk seberapa luas objek yang tadi melingkar dia. Contohnya misalnya kita buat yang rectangle. Kita kasih efek revolve. Nah, yang awalnya kotak ini dia berkeliling sampai ke kotak yang awal tadi, maka dia akan jadi kayak membentuk lingkaran gitu. Kita juga bisa membuat bentuk bola menggunakan revolve ini. Jadi kita awalnya buat shape ellipse dulu, lalu kita buat persegi. Nah, ellipse-nya kita potong jadi setengah. Nah, kan cuma ada setengah lingkaran. Lalu kita kasih efek revolve. Nah, dia akan jadi bola. Dan efek revolve juga bisa kita tambah map art juga. Kita bisa edit lagi, kita kasih map art. Contoh di sini saya punya gambar peta dunia. Saya bisa masukkan ke simbol sebelah sini. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pergi ke menu window, lalu pilih simbol di sini. Atau bisa tekan Shift Ctrl plus F11. Nah, ini kalau sudah masuk jadi simbol gini, kita bisa tambahkan pada objek yang kita buat. Nah, ini dia. Tinggal kita paskan aja. Oke, sekarang kita udah punya sebuah peta dunia. Oke, selanjutnya ada rotate. Ini fungsinya untuk memutar objek secara 3D aja. Jadi dia nggak nambah efek tebal ataupun membuat bentuk lingkaran tadi. Dia cuma merotasi objek secara 3D. Oke teman-teman, itu aja pembahasan untuk fungsi 3D kali ini. Nah, kalau teman-teman ingin menonton video pembahasan kelas Adobe Illustrator secara lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses website Creacity, lalu daftar, dan akses semua video gratis yang ada di Creacity. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan tentang materi-materi selanjutnya. Oke, see you in the next video, bye.